Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah anak ibu, selamat bertemu lagi dengan Bu Dede pada pagi hari ini. Semoga kita selalu semangat, selalu menjaga kebersihan, memakai masker. Baiklah anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baik awali pelajaran kita dengan membacakan doa sebelum belajar. Nah, ibu meminta kepada anak ibu guru semua, semoga di rumahnya dengan membuka kedua telapak tangan. Nah, yuk kita mulai membaca doa sama-sama ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Terima kasih anak ibu telah membaca doa belajar bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan tepuk PPK. Nah, anak ibu perhatikan nyanyian tepuk PPK dari Bu Guru kelas 1 sampai Bu Guru kelas 1B. Kita nyanyi sama-sama nak ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. SDIT Darussalam, oleh, cerdas, terampil, yes. SDIT Darussalam, oleh, cerdas, terampil, yes. Oke, terima kasih anak ibu. Nah, semoga kita dengan menyanyikan tepuk PPK ini kita selalu semangat ya. Nah, baiklah anak ibu semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita dapat mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, oke, yang pertama, menuliskan data tentang kedudukan anggota keluarga di rumah. Terus menunjukkan kata dan ungkapan perkenalan keluarga besar. Lanjut, mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Menyebutkan ciri-ciri gambar sebagai karya ekspresi dua dimensi. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baiklah anak ibu. Untuk berikutnya kita lanjut saja dengan pembelajaran hari ini. Tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, anak-anak ibu semua, gambar yang ada di atas yaitu adalah gambar keluarga besarku. Nah, siapa-siapa saja yang ada di keluarga besarku? Ada nenek, ada kakek, ada paman, ada bibi, ada ibu kita, ada ayah kita, ada anak paman, ada paman anak bibi, ada kita, yaitu anak dari kedua orang tua kita. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sedikit siapa itu nenek dan kakek. Nenek dan kakek adalah kedua orang tua dari ayah dan ibu kita. Nah, sedangkan paman dan bibi adalah adik dari ayah dan ibu kita. Nah,
Paman dan bibi mempunyai anak. Anaknya itu adalah kita sebut dengan sepupu. Sepupu. Nah, sedangkan kita adalah anak-anak kandung dari ibu dan ayah kita. Nah, semoga anak ibu dapat paham dengan penjelasan yang ibu jelaskan, nak ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, baiklah anak ibu, kita lanjut materi kita, yaitu belajar silsilah keluarga. Silsilah keluarga kita pelajari seperti diagram yang nampak ini ya nak ya. Yang perhatikan ya anak ibu, yang paling atas sebelah kanan itu nenek kita, sedangkan sebelah kiri itu kakek. Nah, nanti lanjutnya juga ada ibu dan ayah kita. Nah, sedangkan saudara ayah dan ibu kita ada paman dan bibi. Nah, terus ayah kita dan ibu kita juga mempunyai saudara. Nah, saudara kita ada yang laki-laki, ada yang perempuan jika mempunyai saudara. Nah, sedangkan anak paman dan bibi itu kita sebut dengan sepupu. Nah, kita ini juga mempunyai nanti adanya di sini anak perempuan dan anak laki-laki. Sedangkan saudara perempuan itu nanti saudara perempuan juga saudara perempuan itu ada yang keponakan perempuan, ada keponakan laki-laki. Nah, semoga anak ibu bisa paham ya nak. Nanti kalau seandainya ragu, anak ibu juga boleh bertanya dengan orang tua di rumah. Baiklah anak ibu, ibu berharap supaya anak ibu tetap semangat. Sekarang kita lanjut tentang contoh gambar foto keluarga. Nah, di sini ibu akan melihatkan contoh gambar foto keluarga. Ini ada gambar foto 1 dan ada juga foto yang kedua. Tentunya anak ibu juga mempunyai foto keluarga di rumah. Nah, baiklah anak ibu, sekarang lanjut lagi anak ya ke materi berikutnya, yaitu tentang alat ukur panjang benda satuan tidak baku. Dengan apa sih kita bisa mengukur alat benda dengan menggunakan satuan alat beku? Di sini ibu akan memberikan contoh-contoh gambarnya. Nah, anak ibu bisa memperhatikan di papan tulis. Pertama yaitu bisa kita menggunakan depa dengan merentangkan tangan. Kedua, jengkal dengan menggunakan telapak tangan. Tiga, bisa menggunakan hasta dengan menggunakan satu tangan, mulai dari jari sampai siku. Nah, supaya lebih paham, ibu akan mengerti contoh-contohnya. Nah, di sini ibu akan beri beberapa contoh-contoh mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Yang pertama yaitu bisa menggunakan jengkal, sedangkan yang kedua bisa menggunakan langkah, yang ketiga bisa menggunakan jengkal lagi. Nah, terus berikutnya bisa menggunakan hasta dengan merentangkan satu tangan. Yang terakhir bisa menggunakan depa dengan cara merentangkan dua tangan kita. Ya nak, nanti anak ibu bisa mempraktekannya di rumah dengan bantuan ayah bundanya. Nah, oke. Supaya anak ibu lebih paham, ibu akan memberikan sebuah contoh tentang pengukuran alat-alat berikut ini. Perhatikan ya nak ya contohnya. Di sini ada sebuah soal, contohnya panjang tempat duduk Ani titik-titik langkah. Jawabannya, panjang tempat duduk Ani 8 langkah. Dari mana kita bisa mengetahui 8 langkah? Anak ibu sekarang perhatikan dari gelombang 1 di belakang Ani. Kita berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, supaya anak ibu lebih paham, ibu harap bisa dapat dipahami dengan contoh ini. Nah, lanjut ya nak, materi berikutnya yaitu tentang menentukan lebih tinggi dan lebih pendek. Oke, nah bagaimana caranya? Dan sekarang ibu akan memberikan 2 buah contoh. 2 orang anak, yang pertama namanya Budi, yang kedua Doni.
Di sini anak ibu bisa membandingkan siapa yang lebih tinggi. Nah, supaya lebih paham, ibu kasih contoh lagi. Oke. Contoh soalnya, Budi lebih titik-titik daripada Doni. Nah, jadi jawabannya Budi lebih tinggi daripada Doni. Oke. Semoga anak ibu bisa paham. Baiklah anak ibu, untuk materi berikutnya ibu akan memaparkan tentang bahan dan alat untuk menggambar. Tentu anak ibu udah bisa mengetahuinya. Nah, ini alat yang pertama ya nak ya. Di sini kita dapat menggunakan kertas, kuas, pensil, penghapus, cat air, penggaris. Ada lagi yang bisa kita pakai ada, yaitu seperti pensil warna. Oke, ini kalau ada yang lain juga boleh. Nah, apa sih gunanya ini? Nah, di sini ibu akan memberikan beberapa contoh juga. Contoh gambar 2 dimensi. Oke, yang pertama ibu akan memberikan contoh sebuah gambar untuk mewarnai berupa bunga tulip. Yang kedua ibu kasih contoh berupa bunga apa ini kira-kira ya nak? Bunga seperti bunga matahari ya nak. Nah, nanti anak ibu bisa mewarnai di rumah dengan cara membuat gambar ini dengan bantuan ayah bunda, atau bisa dengan cara yang lebih mudah juga bisa. Nah, untuk mewarnainya kira-kira diwarnai apa ya gambar ini cantik? Ibu akan memberi beberapa contoh nih. Kalau bunga tulip, ibu kasih warna pink di atasnya. Nah, hijau tangkai dengan daunnya. Ini bunga matahari, bisa anak ibu tiru juga, atau boleh gambar yang lain juga. Semoga anak-anak ibu bisa paham terhadap materi yang ibu berikan hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dulu dengan membacakan doa kifaratul majelis. Oke, anak ibu minta buka kembali kedua telapak tangannya ya nak ya, dan kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini bisa selesai. Nah, ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.